Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali dalam Renungan Harian Selasa 28 September, hari biasa pekan ke-26. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan sehat, baik, dan bersemangat. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 9, ayat 51-56. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak Manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang terjadi antara orang-orang Samaria dengan orang-orang Yahudi Israel? Di antara mereka terjadi permusuhan yang cukup tajam dan sudah berlangsung lama. Hal ini tampak dikisahkan dalam sabda Tuhan hari ini. Yesus sebagai orang Yahudi ditolak oleh orang-orang Samaria. Mereka tidak mengizinkan Yesus dan rombongannya melewati daerah Samaria. Dikisahkan dalam Injil, mereka masuk ke suatu desa orang Samaria, tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Akibatnya para murid marah. Bahkan Yakobus dan Yohanes berniat mau menurunkan api dari langit untuk membinasakan orang-orang Samaria. Lalu Yesus menegur dan menenangkan mereka. Yesus mengajak mereka untuk mengalah dan melewati jalan yang lain. Permusuhan orang-orang Samaria dengan orang-orang Israel memang sudah berlangsung sejak zaman Perjanjian Lama. Ketika orang-orang Israel atau Yahudi kembali dari pembuangan pada tahun 538 sebelum Masehi, mereka mendapati daerah tempat tinggal mereka kini ditempati oleh orang-orang lain yang menegaskan bahwa daerah itu kini adalah milik mereka dan ibu kota Israel yang dulu telah hancur. Namun karena Raja Persia memerintahkan orang-orang yang pulang dari pembuangan untuk membangun kembali bait suci mereka di Yerusalem, maka mereka mulai pembangunan bait suci itu. Kitab Esra menceritakan bahwa penduduk negeri itu menawarkan kerjasama untuk bersama-sama membangun kembali bait suci. Namun orang-orang Yahudi yang kembali dari pembuangan menolak bantuan orang-orang Samaria itu, karena mereka dianggap bukan lagi orang-orang Israel yang murni, karena mereka telah hidup bercampur dengan bangsa-bangsa kafir lainnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, bait suci di Yerusalem selesai dibangun sekitar tahun 515 sebelum Masehi. Karena orang-orang Samaria ditolak untuk berpartisipasi dalam pembangunan maupun ibadah di Yerusalem, maka sekitar tahun 330 sebelum Masehi, orang-orang Samaria telah membangun bait suci mereka di Gunung Gerizim, dekat Sikem sebagai tandingannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini kita semua diajak untuk merefleksikan dalam diri kita masing-masing. Apakah Anda sedang bermusuhan dan masih menyimpan kebencian dengan seseorang?
apa yang ingin Anda usahakan untuk memutus rantai kebencian atau permusuhan yang ada? Saudara-saudariku yang terkasih, semoga rahmat Tuhan membantu kita semua untuk selalu berbagi kasih kepada setiap orang yang kita jumpai dalam hidup kita. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Perintah Yesus yang baru, cintailah sesamamu dalam suka dan duka untuk selamanya. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Satukanlah dunia menjadi keluarga, bersatu dalam cinta, tempat hidup kekal. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Semoga kita semua, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.